penyebutan kata kunci itu penting dalam upaya menafsirkan. Penyebutan kata kunci penting untuk memahami satu. Jadi bukan sekedar isinya apa. Misalnya tadi tentang apa namanya, lafaz assalam, lafaz salam kaitannya dengan kelahiran. Lafaz salam apa kaitannya dengan kelahiran? Yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu berarti salam itu kalau kaitannya sama kelahiran, dia tidak membuat orang menjadi susah gitu gara-gara kelahiran. Tapi justru apa? Menjadi sama. Karena ada orang lahir justru bikin susah. Tapi biasanya orang lahir itu bikin susah. Tapi ada mungkin orang lahir bikin susah. Ketika mungkin seperti tidak diharapkan, mungkin kira-kira gitu. Jadi kata kunci itu menjadi penting. Wassalam ada kaitannya dengan kelahiran. Berarti salah satu konsep salam itu. Nah, makanya ada orang begini, ada orang nggak berani menikah karena orang itu belum salam, belum sejahtera. Padahal di ayat lain disebutkan kalau menikah itu pasti akan melahirkan kesejahteraan. Apa mungkin pernikahan dini? Mungkin aja, asal usianya udah cukup aja gitu. Tapi apa namanya? Yang terpenting sebenarnya dalam pernikahan itu ada misalnya ya tadi kedamaian gitu. Cuma untuk mencapai kedamaian berarti harus ada satu prinsip-prinsip di mana orang mungkin syarat pertamanya mungkin tampu, syarat keduanya ya, maka setelah assalam al-mu'min saling percaya, salam. Jadi kata kuncinya gitulah, harus diurai dulu kata kuncinya sehingga kemudian dari kata kunci itu menjadi muncul pemahaman baru tentang konsep dari Asmaul Husna. Nah, hari ini saya ingin nambahi satu cara memahami Asmaul Husna dengan 3 tahap. Tahap pertama namanya kita memahami, ini sebenarnya tidak hanya Asmaul Husna tapi bisa dipraktekkan dalam Asmaul. Konsep namanya at-tahaqquq. Terus yang kedua at-ta'alluq. Terus yang ketiga at-tasawwuf. Pernah dengar istilah ini? Pernah dengar? Jadi at-tahaqquq itu ini sebenarnya kajiannya kajian bersifat. Tahaqquq itu berarti kita memahami hakikat. Nah, yang dimaksud hakikat itu ada 3. Ada hakikat makna, kemudian hakikat bentuknya, lalu hakikat materinya. Nah, yang dimaksud hakikat makna, jadi misalnya assalam tadi, hakikat maknanya apa? Pasti memiliki hakikat pemaknaan yang bermacam-macam. Tapi kira-kira apa hakikat paling inti dari assalam? Nah, kalau hakikat paling inti dari assalam misalnya kaitannya sama Allah SWT apa? Bahwa Allah itu pasti melahirkan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian bagi siapapun yang dekat sama dia. Itu namanya at-tahaqquq dari sisi makna. Nah, kemudian bentuknya, hakikat bentuknya apa? Kalau damai gimana sih hakikat bentuknya? Ya, damai hakikat bentuknya mungkin tersenyum. Damai mungkin hakikat bentuknya ya senyum sapa salam. Ya, hakikat bentuknya mungkin ya tersenyum, ya kemudian
tidak cemberut gitu. Masih orang kalau cemberut kelihatan salam nggak? Enggak ya, makanya perlu senyum. Ya, kita bentuk salam mungkin dari sisi penampakan. Jadi bentuk itu lebih ke penampakan. Nah, sementara kalau materinya itu maksudnya adalah bahwa hakikat sesuatu itu terlihat dari apa yang diproduksi oleh dia. Jadi kalau orang tersenyum, jadi kan bentuknya senyum gitu. Terus apa dong? Ya harus wujud pada sesuatu yang bentuknya seperti itu gitu. Kamu bilang assalam senyum, tapi kemudian bentuk materinya itu gimana? Cemberut ya, bukan salam namanya. Nah, makanya di sini harus saling berkaitan dari sisi tahap. Kemudian kalau ta'alluq itu bahwa semua hakikat ini ada kaitannya sama sifat-sifat Allah. Jadi punya keterkaitan dengan sifat Allah. Jadi kalau kamu misalnya memahami bahwa sifat Allah itu as-salam, lalu kamu sebagai orang yang beriman, tapi pada dirimu tidak menemukan as-salam, maka yang perlu dipertanyakan itu kaitannya sama ta'alluq dengan sifat Allah adalah dirimu sendiri. Kenapa tidak muncul as-salam pada diri saya? Nah, itu bisa saja terjadi karena kita selama ini ta'alluqnya bukan pada sifat Allah, ta'alluqnya mungkin pada sesuatu yang lain, pada sesuatu yang kita harapkan seperti apa, sesuatu yang kita harapkan seperti apa, terus nggak kita kaitkan dengan sifat Allah. Nah, itu bisa saja kita kemudian bertolak belakang dengan apa yang dimaksud dari sifat Allah. Nah, pada keterkaitan ini, pada ta'alluq ini, yang dibutuhkan adalah al-fahmu wal fiqhu. Ini mungkin dulu pernah saya sampaikan ketika membahas derajat ilmu ya. Kalau di sini ini masih kaitannya dengan al-ilmu wal ma'rifah. Jadi di poin yang pertama ini masih kamu memahami sifat-sifat Allah itu pada sisi hakikatnya, karena kamu kemudian melahirkan atau ada pada dirimu ilmu sama pengetahuan. Nah, pada sifat Allah yang kaitannya dengan sifat Allah sendiri dalam kaitan at-ta'alluq, maka yang dibutuhkan oleh kita adalah memahami, kemudian mendalami. Ini memahami, kemudian mendalami. Nah, apa wujudnya? Wujudnya adalah al-amal. Kalau ini al-ilmu wal ma'rifah wujudnya. Ini wujudnya. Nah, sementara di akhirnya setelah ini kita harus takhallud. Takhallud itu berarti apa istilahnya? Amal bi asas sifatillah. Amal bi asas sifatillah. Jadi kita beramal atau dalam hal ini berakhlak sesuai dengan dasar sifat-sifat Allah. Nah, berarti amal kita itu sudah menjadi akhlak. Akhlak itu berarti al-'adah, al-gharizah, al-gharizah. Al-'adah al-gharizah. Jadi al-akhlak itu, al-akhlak adalah al-'adah al-gharizah.
Jadi kita kalau cuma beramal itu berarti belum rutin gitu, belum menjadi adat kebiasaan. Nah sementara kalau sudah at-tasalluq itu berarti amal di asas sifatillah, yakni menjadi al-akhlak, menjadi kebiasaan, dan karena itu kemudian menjadi al-adah al-gharizah, menjadi sesuatu yang otomatis. Ini otomatis, automatic deeds, perbuatan yang otomatis muncul pada diri kita. Itu namanya al-tasalluq. Nah makanya kalau kita misalnya mengkaji asal sudah tahu kita hakikatnya, sudah kita amalkan hakikatnya, tapi kita belum automatic deeds, nah itu kita belum sampai ke level ini. Sampai ke level